Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyajdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Saudara sekalian, para sivitas akademika Universitas Ibnu Khaldun Bogor, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dengan kasih sayangnya, dengan hidayahnya, dengan kekuasaannya, dengan keadilannya, kita semua masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah kesehatan lahir dan batin, sehingga dengan kesehatan itu kita tingkatkan kualitas amal soleh kita berbanding lurus dengan kualitas keimanan yang kita miliki. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah tidak mencabut hidayah yang Dia berikan kepada kita. Karena hanya dengan hidayah Allah itulah kita selalu dituntun untuk berpikir benar, berperilaku benar, dan melaksanakan aktivitas kehidupan dengan cara yang benar. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam bulan Ramadan ini kita melaksanakan berbagai macam ibadah untuk menyempurnakan saum Ramadan kita sesuai dengan tuntunan Rasul kita Muhammad SAW. Dan marilah kita senantiasa juga selalu bersalawat kepada Rasulullah. Dengan bersalawat itu kita menjadikan seluruh sunnah-sunnah, seluruh contoh-contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah, bagaimana kita menghadapi kehidupan. Sebagaimana kita ketahui, kita semua adalah orang-orang yang saat ini sedang mendapat amanah dalam mengemban satu misi membangun peradaban, yaitu dengan melahirkan insan-insan akademis, orang-orang yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, dan kita telah menjadikan iman, ilmu, dan amal itu adalah merupakan satu kesatuan. Ini bukanlah sebuah perjuangan yang ringan. Ini adalah perjuangan membangun peradaban yang membutuhkan waktu, membutuhkan ketekunan, dan membutuhkan sebuah sikap yang konsisten dari satu waktu ke waktu yang lain. Sebagaimana kita pahami bahwa puncak, klimaks dari kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini adalah meraih predikat nilai manusia yang tertinggi, nilai manusia yang paling mulia. Kemuliaan itu yang menilai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling taat, orang yang paling tunduk, orang yang paling patuh, orang yang melaksanakan seluruh total kehidupannya hanya melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka kita perlu selalu memperhatikan, kita harus selalu mengobservasi diri kita, kita harus selalu mencermati diri kita. Apa yang sudah kita persiapkan? Ya, apa yang kita persiapkan untuk hari-hari esok itu? Karena masa depan peradaban yang kita bangun dengan ilmu dan amal itu adalah berbicara tentang hari esok.
Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa membangun sebuah komunitas kehidupan dengan melahirkan orang-orang yang memiliki iman, ilmu dan amal itu membutuhkan waktu yang sangat panjang karena kita ingin membangun peradaban. Peradaban itu memerlukan sebuah effort, sebuah ikhtiar, sebuah perjuangan yang panjang. Kalau dalam bahasa Qur'annya memerlukan sebuah jihad yang panjang. Jihad dalam arti kata ikhtiar yang sungguh-sungguh, yang tidak pernah mengenal menyerah dalam menghadapi berbagai macam hambatan-hambatan maupun rintangan-rintangan. Nah, oleh karena itu, maka semua kita, ya, semua komunitas, semua aktivitas dari para aktivis-aktivis Jamiah Ibnu Khaldun Bogor itu harus senantiasa melakukan semacam observasi kepada dirinya masing-masing, melihat dirinya masing-masing, melakukan penghitungan terhadap dirinya masing-masing tentang persiapan-persiapan untuk hari esok yang jauh lebih mengalami tantangan. Jadi, di dalam bulan Ramadan ini kita sedang ditarbiyah, kita sedang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang tidak pernah mengenal menyerah, yang terus-menerus untuk melakukan aktivitas sesuai dengan amanat yang sedang kita terima hari ini. Sebagai pengajar, dia harus memberikan ilmunya dengan tulus, seluas-luasnya, dan memberikan motivasi. Dan sebagai yang terlibat dari segi pelayanan, selalulah tersenyum, ya, menghadapi semua orang yang memiliki kepentingan yang sangat banyak, ya. Jadi mereka yang hari ini sedang mendapatkan amanat menjadi pimpinan, mereka sungguh-sungguh semuanya menyatu, satu tekad, satu niat, satu tujuan, kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, hari-hari yang kita jalani ini, ya, hari-hari yang kita jalani ini untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, itu menuntut sebuah etos, sebuah spirit, ya, sebuah semangat yang bukan frekuensinya semakin menurun, tapi dia harus semakin menanjak. Karena hanya orang yang memiliki motivasi yang tinggi, memiliki semangat yang kuat, mereka akan meningkatkan kesadaran keimanannya dari waktu ke waktu, sehingga tidak ada waktu yang tersia-sia bagi diri mereka. Jadi oleh karena itu, kita di dalam menghadapi bulan Ramadan yang sekarang memasuki hari-hari pembebasan, hari-hari Idkum minan nar, yaitu hari bagaimana kita ini terbebas dari bakaran-bakaran api emosional yang cenderung mengajak kita kepada arah jalan kehancuran. Nar itu adalah membawa kehancuran. Neraka itu adalah tempat-tempat orang yang hancur. Neraka itu adalah tempat-tempat orang yang berbuat penyimpangan-penyimpangan di dalam kehidupannya. Jadi kita masuk di dalam hari-hari Idkum minan nar ini adalah menuntut motivasi agar kita bekerja, berbuat, tidak pernah mengenal lelah. Karena lelahnya orang yang bekerja karena Allah itu menggugurkan dosa-dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh dosa-dosa puasa, oleh dosa-dosa haji, ataupun dosa-dosa yang lain. Jadi karena kelelahan bekerja itu memiliki sebuah spesifikasi bagaimana Allah menggugurkan dosa-dosa orang yang dosanya tidak bisa dihapuskan oleh karena berwudu, oleh karena bersyahadat, oleh karena puasa, oleh karena haji, oleh karena infak dan sedekah. Dosa yang sangat spesifik itu hanya bisa digugurkan dengan niat ibadah di dalam bekerja. Jadi semua kita yang ada di sini, ya,
dalam komunitas Jamiah Sivitas Akademika Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang sedang mendapat amanat sesuai dengan tugas, peran, dan fungsinya masing-masing, itu semua adalah ladang-ladang ibadah yang sekecil apapun dia tetap memiliki ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sering mengatakan bahwa ya kan dosa kecil, ya. Nah, kita anggap dengan dosa kecil itu semacam enteng, ringan, mudah. Padahal kita lupa, sekecil apapun dosa itu, apabila dosa itu melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tetap adalah besar. Kenapa? Karena dosa kecil yang terakumulasi, yang terus-menerus, dia menjadi sebuah dosa yang besar. Nah, kita berpuasa, ya, kita berpuasa menahan diri, menahan haus dan lapar, kemudian menuntun hati kita untuk selalu bersih, itu agar apa yang kita kerjakan itu sekecil apapun, dia tetap memiliki nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi saya mengatakan, bagi kita yang berperan berfungsi untuk melayani mahasiswa, maka kita harus selalu tersenyum, ya, tidak mengeluh, ya, karena menghadapi perilaku-perilaku. Karena ketika kita sabar di dalam menghadapi perilaku-perilaku pelayanan itu adalah sebuah ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu saya menasihati diri saya sendiri, keluarga, dan kita semua di sini, bahwa kita harus senantiasa memperhatikan apa yang kita persiapkan untuk hari esok itu. Hari esok kita itu yang pasti adalah mengakhiri kehidupan. Tetapi hari esok dalam arti kata ke depan, itulah membangun sebuah peradaban. Nah, kita bisa bayangkan orang-orang yang sukses menyatukan iman, ilmu, dan amal setelah mereka dikondisikan ketika menuntut ilmunya di Jamiah Universitas Ibnu Khaldun Bogor ini, maka mereka adalah orang-orang yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Kelihatannya sederhana yang kita kerjakan, tetapi di balik itu kita sedang membangun sebuah al-mulk, ya, ada sebuah kerajaan besar dari sebuah peradaban yang akan kita bangun ke depan itu. Kuncinya adalah kita selalu melihat diri kita, apa yang kita persiapkan untuk hari esok kita itu, ya, wal tanjur nafsu ma qadamat ligat, dan kita persiapkan semuanya itu dengan spirit ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang melahirkan orang-orang yang mulia, itulah orang-orang yang terhormat dalam kehidupan ini. Nah, kita tidak boleh menyerah, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang mendatangkan inner power, ya, mendatangkan kekuatan besar dari diri kita yang kita dapatkan dengan turunnya cahaya-cahaya Allah, nur Allah di dalam kehidupan kita. Dan cahaya itu adalah energi. Cahaya itu adalah sebuah kekuatan yang besar yang mampu menggerakkan. Nah, dengan demikian, puasa yang kita jalani ini, yang selalu disebut tujuannya adalah la'allakum tattaqun, ya, dengan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh semakin lemah, ya, kita tidak boleh semakin menyerah di dalam menghadapi ujian-ujian yang kita hadapin selama beberapa hari ini. Dan setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang betul-betul di hadapan Allah, menjadi orang yang sangat mulia, sangat terhormat, yaitu orang-orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan itu juga buah dari evaluasi kita terhadap semua amal-amal yang kita kerjakan. Ketika kita mendapatkan amanah hari ini, apakah sebagai pengajar, apakah sebagai administratif, apakah sebagai penanggung jawab pelaksanaan organisasi perkuliahan
fakultas, universitas, yayasan, karena kita sedang berada di taman-taman surga. Mudah-mudahan taman-taman surga ini kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang membuat hidup kita selalu mencari dan kemudian mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan semua urusan-urusan kita, dilimpahkan rezeki-rezeki lahir dan batin, sehingga anak keluarga kita dapat kita nanti berkumpul bersama-sama di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat melaksanakan ibadah Shaum Ramadan. Selamat kita lalui dengan penuh ketekunan dan kesabaran, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapat predikat la'allakum tattaqun. Demikianlah yang dapat saya antarkan untuk diri saya, keluarga, dan kepada kita semua. Mudah-mudahan berkah Allah senantiasa bersama dengan kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.